Nah tapi kalau lu lihat sekarang kondisi ekonomi global kan orang masih ngerasa ini nggak stabil bro. Setuju. Kenapa kripto ini masih membosankan ya sekitar 3 bulan? Mungkin teman-teman di sini udah ada yang bosan sama kripto sama asetnya. Ya saya lihat ini bottoming sih ya, technical wise dan secara US politik ya. Ya. Ini kan ada potensi ya force rate cut dengan ya katanya ya gosipnya Jerome Powell ini mau dipecat ya katanya, mau diturunkan supaya ya Trump bisa segera ya membuat chip money-nya ya atau deploying ya chip money-nya buat injek liquidity ke market dan semua stabil lagi. Karena ya sama ya Bitcoin pun tapi structure wise ya kalau kita ngomongin Bitcoin sama S&P technical ya lebih bagus Bitcoin sekarang. Karena dia klasik ya primary secondary reaction bullish monthly order block dynamic EMA ya daripada SPX ya kita ngomong sekarang S&P 500 dia drop tapi kayak nowhere near bottom 5-nya. Kenapa? Ya karena ini a violent drop dan 5-nya sekarang kalau S&P ya ini kita seperti ya menangkap pisau jatuh nih. Ya, dia bisa aja nih ya retest ke area 4.500 atau bahkan 4.000. Tapi kalau Bitcoin ya ini udah deket temporary supportnya. Ya tapi kalau ini kebanting ke 4.000 ya Bitcoin kayaknya juga ikut kebanting ya. Atau nggak tahu juga ya karena biasanya korelasinya tiba-tiba berubah dan nggak ada yang tahu ya di market. Tapi chart wise ya saya kalau suruh milih ya chartnya S&P 500 atau Bitcoin sekarang menurut saya chartnya Bitcoin. Total 3 juga bagus. Apakah altcoin sekarang bagus dibeli? Semua udah koreksi 90% ya. Tapi itu tadi kita udah bilang ya altcoin untuk ditradingkan. Kalau kamu catch the bottom this time, ya make sure akhir tahun ini juga dijual. Out. Jangan sampai kamu ya out. Kayak render tadi kan. Ya. Pulang lu nanti lu. Dapat naik 300%. Pulang deh. Balik lagi ke entry. Round tripping. Nah, kita ngomongnya diberi ini. Tipuan ya bro. Ilusi seperti memiliki. Iya. Padahal kena tipuan loh. Benar. Dan kalau kita lihat masih banyak ya bro ya. Perusahaan-perusahaan yang lanjut untuk beli Bitcoin lagi. Metaplanet baru announce juga 330 Bitcoin, $28 juta. Kecil sih. Ya nggak kayak seller ya belinya. Iya. Di Tokyo Stock Exchange. Tapi ya masih akumulasi terus. Di level, even di level 87 ya sebenarnya kita tahu lah ya. Mara Digital, Riot Platform. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya nambang Bitcoin. Kenapa mereka akhirnya beli dan juga ingin masukkan ya itu ke dalam neraca perusahaannya. Mereka kenapa semua ini ikut-ikut playbooknya Saylor nih. Kalau kita ngomong ya, mereka ngikutin playbooknya Saylor, nggak produksi Bitcoin, mereka beli aja, terus mereka masukin ke balance sheet, berharap valuasi Bitcoin naik, valuasi perusahaannya naik. Itu kan playbooknya Saylor sebenarnya. Yang mana ya sekarang banyak ya, GameStop pun juga sama. GameStop pun juga ingin melakukan hal yang sama ya. Jadi ya kita lihat lah ya valuasinya dari MSTR dan ya kita lihat secara price action pun ya sekarang MSTR surprisingly ya ini seperti chartnya Bitcoin ya dropnya sama ya pas monthly chart di 13 EMA ya klasik ya primary secondary reaction di sini ya dan ya ada chance ya di sini dia juga kita ngomong bottom or bottoming ya. Nah dan dia balik ya ke 500 lagi karena issuing bonds terus ya untuk sekarang ya Saylor untuk buy more Bitcoin ya. Udah lebih dari 500.000 ya untuk sekarang, belum yang dia hold pribadi ya, kita nggak ngerti juga berapa banyak. Jadi ada indikator bagus ya yang kita ngomong korelasi antara harga Bitcoin dengan saham MSTR.